Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu dari kelompok 2. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit mengenai materi kami untuk di kelompok 2, yaitu untuk materi forecasting atau peramalan dan juga penentuan lokasi-lokasi fasilitas produksi yang akan dibahas oleh saya dan tim saya, yaitu ada Agustian, Paulina, dan Suprapto. Untuk materinya akan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang forecasting atau peramalan dan juga penentuan lokasi fasilitas-fasilitas produksi. Yang pertama, forecasting atau peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan yang akan dibutuhkan pada masa yang akan datang, yaitu meliputi kebutuhan dalam kuantitas, kualitas, waktu, dan juga lokasi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan barang dan jasa. Selanjutnya, peramalan atau forecasting diklarifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu peramalan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Untuk jangka panjang, yang pertama, peramalan jangka panjang. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya untuk 2-10 tahun yang akan datang. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Peramalan ini digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Yang ketiga, peramalan jangka pendek. Peramalan ini digunakan untuk penjadwalan kerja, lembur, dan lain sebagainya untuk 1-5 minggu yang akan datang. Metode peramalan dibagi menjadi 2, yaitu peramalan bersifat subjektif dan objektif. Di dalam perencanaan subjektif terdapat dugaan manajemen, riset pasar, metode DLP, dan analogi historis. Di dalam peramalan bersifat objektif. Peramalan bersifat objektif ini ada 2 metode, yaitu metode intrinsik dan metode peramalan time series. Metode intrinsik. Metode ini membuat peramalan hanya berdasarkan pada proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan. Metode peramalan time series. Metode ini menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan di masa yang akan datang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Paulina. Saya akan menjelaskan tentang teknik peramalan metode kausal. Teknik peramalan metode kausal terdiri dari metode regresi linear. Pada metode regresi, suatu model perlu dispesifikasi sebelum dilakukan pengumpulan data dan analisisnya. Contoh yang paling sederhana di metode regresi ini adalah metode regresi linear sederhana dengan variabel pengaruh tunggal. Formula untuk metode regresi sebagai berikut adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah perkiraan permintaan dan X adalah variabel bebas yang mempengaruhi Y. A adalah nilai tetap Y bila X sama dengan 0 merupakan potongan dengan sumbu Y. Dan B adalah derajat kemiringan persamaan garis regresi. Dan yang kedua adalah akurasi peramalan yang merupakan ukuran kesalahan. Dan yang ketiga adalah rata-rata deviasi mutlak atau deviasi absolut. Dan yang terakhir adalah rata-rata kuadrat atau penyimpangan square. Saya ingin menjelaskan sedikit untuk pertemuan 4 yang berjudul untuk penentuan lokasi fasilitas-fasilitas produksi, di mana materinya yaitu industrialisasi telah mengalokasikan anggaran belanja dalam jumlah besar untuk aset jangka panjang berupa gedung, mesin, dan fasilitas kerja, atau mungkin juga bisa dengan yang lainnya, dengan teknologi baru untuk melakukan aktivitas produktif secara periodik dan berlangsung terus-menerus. Fasilitas kerja harus selalu dirawat dan dimodifikasi
untuk menjaga dan meningkatkan sistem kinerja produktivitasnya, seperti itu. Dan untuk struktur perencanaan fasilitas, ada strukturnya. Untuk perencanaan fasilitas dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan fasilitas dan lokasi fasilitas. Untuk perencanaan fasilitas dibagi lagi menjadi tiga, di mana ada perencanaan struktur bangunan, dan yang kedua perencanaan tata letak fasilitas produksi, dan untuk yang ketiga perencanaan sistem pemindaan untuk material, seperti itu. Untuk yang pertama, perencanaan struktur bangunan, perencanaan bangunan pabrik beserta fasilitas penunjangnya. Bisa dicontohkan untuk jaringan listrik, air, telepon, mungkin dan yang lainnya. Dan untuk yang kedua, pengaturan tata letak fasilitas produksi, di mana untuk contohnya peralatan produksi dan fasilitas produksi lainnya, seperti itu. Baik, dilanjut untuk tujuan dari strategi pengalokasiannya. Untuk tujuan dari strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi. Penetapan lokasi sangat mempengaruhi biaya ya, baik untuk biaya tetap maupun untuk biaya variabel, seperti itu. Lokasi mempunyai pengaruh besar untuk laba keseluruhan perusahaan. Misalnya, transportasi akan menghabiskan biaya sampai dengan 25% dari harga jual produk, atau bisa juga sangat tergantung kepada produknya dan jenis produksi dan jasa yang dikeluarkan, seperti itu. Biaya lain yang dipengaruhi oleh lokasi adalah pajak, upah, biaya, dan bahan baku, serta untuk sewanya, seperti itu. Untuk faktor-faktor pertimbangan dalam penentuan lokasi dibagi menjadi dua, yaitu untuk faktor primer dan untuk faktor sekunder. Untuk faktor primernya ada lokasi pasar, lokasi sumber bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, lalu untuk sumber energi atau listrik, dan ketersediaan air, dan fasilitas pengangkutan, seperti itu. Untuk faktor sekundernya ada fasilitas perumahan, untuk pelayanan kesehatan, peraturan pemerintah, sikap masyarakat, biaya tanah dan bangunan, peraturan lingkungan, tempat parkir, saluran pembuangan. Selanjutnya akan kita bahas untuk metode penilaian lokasi ya. Metode penilaian lokasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pemeringkatan faktor atau faktor rating. Adalah suatu pendekatan yang berguna untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif. Metode ini juga memberikan suatu landasan yang rasional dalam menganalisis dengan memberikan bobot terhadap faktor yang dipertimbangkan. Seperti itu. Prosedur penyusunannya, pemeringkatan faktor ini antara lain adalah yang pertama, tentukan faktor-faktor yang relevan. Misalnya, untuk lokasi pasar, bahan baku, dan juga air yang lebih penting. Yang kedua, berikan bobot setiap faktor yang menunjukkan tingkat kepentingannya. Jumlah bobot total 100% atau sebanding dengan 1, seperti itu. Dan yang ketiga, tentukan skala penilaian terhadap faktor. Yang keempat, berikan nilai pada setiap alternatif lokasi. Yang kelima, kalikan bobot dengan nilai setiap faktor dan jumlahkan setiap alternatif lokasi. Untuk contoh faktor ratingnya nanti akan diberikan berupa gambar untuk sebagai contoh. Dan untuk analisis nilai idealnya, untuk nomor 2 ya. Nomor 2, analisis nilai ideal. Perbedaan metode ini dengan pemeringkatan faktor adalah bobot yang diberikan menunjukkan nilai ideal setiap faktor, seperti itu. Baik, untuk contohnya nanti juga akan disampaikan berupa gambar ya. Untuk digambar, untuk nomor 2 ada faktor nilai ideal lokasi contoh, ada 2 lokasi contoh, lokasi A dan lokasi B, seperti itu. Dan lanjut untuk next, yang ketiga, analisis ekonomi. Analisis ekonomi ini, metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersama untuk mendapatkan nilai yang lebih lengkap. Untuk contohnya dalam jumlah jutaan rupiah nanti juga akan diberikan untuk gambar seperti itu. Dan yang keempat ada analisis ekonomi atau kualitatif ya. Untuk contohnya untuk faktor non biaya itu ada kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan sumber daya, untuk kedekatan dengan sumber bahan baku,
ketersediaan tenaga kerja, jenis tenaga kerja, keaktifan serikat buruh atau dan yang lain-lain untuk fasilitas-fasilitasnya. Dan yang terakhir untuk ke yang 5 adalah analisis volume biaya. Merupakan analisis untuk membuat perbandingan ekonomi terhadap alternatif. Alternatif lokasi ini juga disebut dengan titik impas, yang dilakukan dengan mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel serta diplot dalam grafik untuk setiap lokasi sehingga ditentukan alternatif mana yang dimiliki total biaya yang paling rendah, seperti itu. Prosedur untuk melakukan analisis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk melakukan prosedurnya yaitu tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk alternatifnya. Yang kedua, plot garis total. Plot garis total biaya untuk alternatif pada grafik yang sama. Dan yang ketiga, pilih alternatif lokasi yang mempunyai total biaya terendah untuk tingkat volume produksi yang dikehendaki, seperti itu. Pendekatan pusat gravitasi sering digunakan untuk memilih lokasi yang dapat minimalkan jarak atau biaya menuju fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Misal digunakan untuk perusahaan untuk memilih sebuah lokasi untuk gudang atau pusat distribusi sebagai tempat untuk pemasok barang kepada beberapa agen di suatu daerah tertentu. Pendekatan ini dengan membuat satu peta berskala dari tempat-tempat yang akan dituju dengan memiliki suatu titik sembarangan sebagai pusat koordinat. Jarak dari suatu tempat ke tempat lain diasumsikan berupa garis lurus dan biaya distribusi per unit barang per kilo dianggap sama lokasi. Ditentukan dengan rumus analisa pusat gravitasi buat dengan perhitungan jarak masing-masing lokasi J atau daerah pemasaran J dengan alternatif lokasi I. Pada metode ini terdapat asumsi bahwa biaya produksi dan distribusi untuk masing-masing lokasi adalah sama. Metode transportasi. Apa sih yang disebut metode transportasi? Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya dan termurah. Alokasi. Produksi ini harus diatur sedemikian berupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari suatu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Tabel atau dapat dibuat dengan dua metode, yaitu yang pertama metode Northwest Corner atau disingkat dengan NWC dari pojok kiri atas ke pojok kanan. Karena bahwa kelemahan tidak memperhitungkan dasarnya biasa sehingga kurang efisien. Yang kedua metode biaya terkecil, mencari dan memenuhi yang biayanya terkecil dulu. Lebih efisien dibanding metode NWC. Setelah tabel awal dibuat, tabel dapat dioptimalkan dengan dua metode. Yang pertama itu stepping stone, batu loncatan. Yang kedua mode distribution method atau disingkat MODI. Selain metode di atas, masih ada satu metode yang lebih sederhana menggunakannya, metode Pellet Approximation Method atau disingkat dengan PAM. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada salah kata mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.